Bapak Ibu, di tengah-tengah situasi dan kondisi yang banyak orang kehilangan harapan dan banyak orang menjadi ketakutan, ada satu kisah di Alkitab, ditulis di kitab Hakim-Hakim pasal 6, pada waktu itu orang Israel benar-benar mengalami kondisi yang sangat-sangat melarat. Satu kondisi yang kontradiktif, satu sisi mereka adalah umat pilihan Tuhan, tapi diizinkan Tuhan mengalami satu kondisi yang sangat kontradiktif. Mereka sangat melarat, tapi ada respon yang mereka kerjakan, itulah yang kita akan pelajari. Ada satu bagian itu ditulis kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-6, saya akan bacakan di ayat yang ke-6. Sehingga orang Israel menjadi sangat melarat oleh perbuatan orang Midian itu. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Dalam kondisi apapun, berseru kepada Allah tidak pernah salah. Jadi dalam hari-hari apapun kondisi kita, berseru pada Tuhan tidak mungkin salah. Ketika orang Israel berseru kepada Tuhan karena orang Midian itu, maka Tuhan mengutus seorang nabi kepada orang Israel yang berkata kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah Israel, akulah yang menuntun kamu keluar dari Mesir dan yang membawa kamu keluar dari rumah perbudakan. Saya akan lompat, ada satu bagian, di bagian ini di pasal 7 ayat 11 dikatakan begini. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon tarbantin di Ofra, kepunyaan Yoas, orang Abiezer itu, sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Ayat 12, malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Jawaban dari Gideon itu typically jawaban kebanyakan anak-anak Tuhan atau orang-orang Kristen. Pada waktu malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Gideon dalam kondisi yang desperate, dalam kondisi orang-orang Israel mengalami kondisi yang porak-poranda, dan mereka berseru, kemudian malaikat Tuhan berkata begini, tidak mengajari ABC, tetapi berkata begini, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Kita perhatikan jawaban Gideon. Jawab Gideon kepadanya, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Dalam kondisi kebingungan seperti ini, seringkali kita pun akan bertanya, di mana Allah? Di mana letak kebaikan Tuhan? Kalau Allah itu berkuasa, kenapa ini terjadi? Kenapa Allah tidak melindungi? Karena yang mengalami kondisi ini tidak hanya orang-orang yang belum percaya, semua orang mengalami. Dan akibatnya banyak anak-anak Tuhan berkata begini, di mana Tuhan? Di mana penyertaannya? Itu juga yang direspon oleh Gideon. Kalau Allah menyertai, kenapa saya mengalami seperti ini? Hal yang sama, seringkali kita juga demikian. Bapak Ibu, pelajaran dari bagian ini satu, yang pertama kita lihat, jangan memahami Tuhan dengan keterbatasan pengalaman kita. Kita seringkali berpikir begini pengalaman kita. Kalau Allah menyertai saya, maka saya akan diluputkan dari masalah. Kalau Allah menyertai saya akan tidak mengalami penyakit. Kalau Allah menyertai saya, maka saya tidak akan mengalami kondisi yang memahitkan kami. Saudara, jangan pahami Tuhan dengan keterbatasan pengalaman kita. Yang kedua, Gideon berkata begini, di manakah segala perbuatan-perbuatan yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Yang kedua, Gideon berkata begini, mana perbuatan Tuhan yang besar itu? Mana? Saudara, seringkali kita ini memahami Tuhan demikian. Jangan meragukan Tuhan karena pengenalan kita yang terbatas. Contoh, saya tidak mungkin menyerahkan iPad saya kepada seseorang yang tidak saya kenal dan kemudian saya tinggal ke toilet, tidak mungkin. Artinya saya akan menyerahkan iPad saya kepada seseorang sebelum saya pergi ke toilet. Hal yang sama. Kalau kita kenal Tuhan, maka kita akan belajar berani untuk percaya padanya. Kalau Tuhan berkata, I will be with you, aku akan sertai kamu, berarti kita juga percaya bahwa Allah menyertai kita. Jangan meragukan Tuhan karena kurangnya pengenalan akan kita terhadap Tuhan. Dan yang terakhir, dikatakan begini, ayat 14. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Yang ketiga, Bapak Ibu, pentingnya kita menguatkan diri sendiri. Alkitab berkata, Gideon pergilah with your strength.
Artinya Tuhan sudah memberikan kekuatan pada kita yakin bahwa Allah menyertai kita, lakukan apa yang kita bisa lakukan, kuatkan diri kita, jangan terpuruk oleh kondisi, tetapi kata Alkitab, pergi with your strength. Diberkatilah setiap Bapak Ibu, yakinlah bahwa Tuhan menyertai kita, sebabnya kita berkata, iya Allah Immanuel, Allah senantiasa menyertai kita, tak pernah meninggalkan kita. Tuhan memberkati.